minggu yang cukup menegangkan ya buat kita ya. Jadi kemarin buat viewer setiap Bordet pasti cukup menunggu-nunggu video kita ini ya. Ribuan orang di seluruh Indonesia. Mana videonya Bordet sebelum preview ini? Ya, sebelum preview, sebelum match-nya Nottingham ini. Pasti teman-teman pada nunggu semua. Jadi alasan video kita nggak tayang itu yang pertama karena banyak prediksi-prediksi awal kita yang ternyata kacau balau ya. Karena adanya cedera-cedera yang melanda skuad kita waktu melawan Sevilla. Hasil imbang 2-2, padahal permainan spektakuler, sudah nggak dapat 3 poin, nggak dapat kemenangan di kandang juga, kebobolan 2 gol, kehilangan pemain-pemain pilar kita juga, kesalahan strategi pelatih juga, nanti akan dibahas oleh pundit-pundit super kita, Koko William Tauto dan Koko Indra Hong. Dilanjutkan ke Nottingham Forest, kita away, kita membuktikan bahwa MU tetaplah MU. Berapa pemain yang cedera, akan selalu ada pemain-pemain bintang lain yang siap untuk menggantikan mereka dan siap untuk memberikan performa terbaik. Tanpa banyak gocekan, langsung saja Pak William Halim, William Tauto, dan Koko Hendra. Ya, tapi sebelum mulai ya, ini pasti banyak yang bingung, ini kok Discord lagi, studionya gimana? Jadi ini kan susah guys ya, kita bertahan 2 tahun di COVID ini, tapi kan ya sewa itu naik terus gitu loh, jadi ya terpaksa enggak bercanda. Karena mungkin lagi ke Jepang ya guys ya. Jadi nanti juga kita akan ada segmen khusus untuk giveaway. Koken ini akan beli oleh-oleh penting lah buat kalian. Oleh-oleh yang keren banget. Tebak skor juga nanti. Tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas soal review dulu ya. Sevilla Nottingham Forest. Koken Indra dulu lah. Ken, suara lu oke nggak nih Ken? Jelas nggak nih? Oke lah. Dengar kan? Oke lah ya. Gila, baru ini demi kalian kok Hendra upgrade HP tadi. Barusan ke mall dia, Cok. Gila. Mani gitu ya. Kan gitu. Mani. Gimana, En? Dipinjemin tahu uangnya. Dipinjemin tahu ya. Pak Bos satu ini. Gila. Gimana? Kemarin yang Sevilla sama Nottingham gimana, En? Sevilla dulu lah ya. Sevilla, gua sebenarnya kecewa sih. Kalau dibilang performa kita bagus, sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Jujur ya, waktu lawan Sevilla itu banyak salah passing. Banyak error-error sendiri di daerah-daerah kita sendiri. Itu kalau lawannya sekelas Liverpool, Arsenal, City, itu gue yakin kita bakal dibalik dari babak pertama itu udah kebobolan 3 lah minimal. Itu bukan permainan yang bagus, itu cuman apa ya, kita mampu memanfaatkan peluang aja ketika lawan Sevilla. Dan yang gue kecewa dari lawan Sevilla itu kenapa setelah unggul 2-0, 2-0, terlalu terburu-buru ngeluarin Martial sama Bruno. Padahal Martial dan Bruno itu pada saat melawan Sevilla, itu 2 pemain yang paling bermain bagus menurutku. Terutama Bruno. Aku agak bingung. Bruno itu udah kena kartu kuning dan sudah terkonfirmasi dia tidak bisa main di leg kedua. Ngapain diganti gitu ya? Ngapain diganti, betul. Gitu loh. Ya udah biarin dia main 90 menit aja, toh dia kan nggak mungkin main di leg kedua gitu loh. Mending dia habis-habisan di sini. Waktu itu dia mainnya luar biasa pada saat leg pertama. Dia dan Martial. Kenapa menit ke 59 kalau nggak 60 mengganti dia dengan Elanga dan Weghorst? Iya kan? Ya, Martial dan Bruno diganti Elanga dan Weghorst kalau nggak salah inget. Itu aku kecewa. Dan Elanga dan Weghorst sama sekali nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu. Nggak buka peluang juga. Nggak created chance apa-apa. Weghorst apa lagi gitu loh. Maksudnya apakah sudah puas dengan kemenangan 2-0? Ya kan? Waktunya kan masih panjang 30 menit gitu loh. Terus pergantian yang menurutku juga terlalu cepat sih dari Ten Hag. Itu gue agak kecewa. Dia mulai masukin siapa? Pellistri lah. Terus siapa lagi yang masuk itu ya? Pokoknya sampai adegan cedera, momen cederanya Licha itu kita nggak bisa ganti pemain. Karena udah penuh kan? Ya. Itu udah kepakai. Kalau udah dipakai semua ya. Gue baca di ini katanya kan di wawancara setelah pertandingan Ten Hag jadi wawancara kenapa Bruno sama Anthony itu diganti gitu loh. Terus si Ten Hag bilang katanya
Bruno itu kan udah kartu kuning kan. Terus setelah itu, nah, terus sebenarnya kartu kuningnya juga gue agak nggak setuju sih ya. Nah, pas secepat itu ya kartu kuning ya? Iya, gue juga nggak setuju itu. Ya dia emang blok tendangan, cuma ya dia bukan sengaja gitu loh tangannya. Normal-normal aja tangannya kan. Bukan tangan yang... Iya, makanya aneh banget kenapa. Dan Lamela pun juga nggak kartu merah ya. Bangke, padahal dia nginjek si Casemiro lumayan lu itu. Nggak kena bola lu. Iya, betul. Bangke. Ya udah buat si Ten Hag bilang katanya kan Bruno udah kartu kuning. Setelah itu wasit keempatnya bilang ke Ten Hag dia ada lempar bola gitu kayak kemarin yang pemain Sevilla yang lempar bola pertama siapa? Yang kena kartu kuning juga Gonzalo Montiel yang dari Argentina. Iya. Dia ada lempar bola juga kan, makanya dia kena kartu kuning di menit 11 kan. Nah, dia bilang, kata wasit keempatnya bilang, si Bruno juga melakukan hal yang sama setelah kartu kuning. Makanya dia bilang kayak Erik ten Hag, kalau Bruno melakukan kesalahan lagi, dia out katanya. Makanya Erik ten Hag pas denger kayak gitu, dia langsung mau nggak mau tarik Bruno Pak keluar, katanya dia bilang gitu. Karena dia takut Bruno kena kartu merah di pertandingan itu. Di mana berjalan masih setengah jam lagi kurang lebih ya. Setengah jam lagi, betul. Makanya, terus yang kalau soal Anthony juga menit 80 diganti ya? Ya, 81. Pemain 81 ya? Nah, kalau Anthony kan dia kena kartu kuning gara-gara ribut sama si Acuna kan? Iya. Nah, setelah itu, berapa menit kemudian atau berapa lama kemudian, dia ada bentrok kali sama Acuna kan? Nyot-nyotan lagi kan? Nah, dia takut kena kartu merah. Dia bilang makanya dia langsung mau mesti ganti. Kalau Sancho sama Elanga masuk, Sancho gue setuju sih diganti karena dia kemarin off banget sih. Iya, gue setuju Sancho nggak masalah. Iya. Cuman yang Bruno tuh agak ya terlepas dari dia diperingati sama wasit ya. Tapi menurutku apakah tidak bisa, maksudnya diperingatkan dari bangku cadangan juga. Lu harus main lebih pinter, maksudnya posisi lu kan udah kartu kuning nih. Lu lu nggak bisa main di leg kedua. Iya. Bermainlah lebih sabar. Maksudnya instruksi dari bench kan bisa gitu loh. Iya. Itu yang gue sayangin sih Bruno keluar itu. Iya. Mungkin si Ten Hag takutnya ini. Ya takutnya dia udah kasih peringatan terakhir, Cuk. Bruno itu katanya. Yang pas dia lempar bola atau apa, buang-buang bola buat buang waktu kalau nggak salah. Dia udah kasih peringatan, terus sekali lagi out. Ya mungkin dia takut ada kejadian apa konyol, si Bruno-nya lupa atau gimana kan bisa jadi kan. Dan satu lagi kalau Sevilla menurut gue ya yang paling fatal sih Martial sih. Hancur gol-golnya Sevilla itu yang gol pertama Sevilla itu pure menurut gue kesalahan Malaysia sih. Lu tadi bukannya Martial ya? Martial atau Malaysia? Itu dia bilang Martial atau Malaysia sih? Malaysia salah. Gue dengarnya Martial. Salah. Malaysia. Ya. Malaysia itu fatal sih. Lu posisi 2-0 tiba-tiba dapat bola kayak gitu gampang dia diemin, dia loss, akhirnya dapat di sayap kanannya. Harusnya dibuang langsung ya? Iya, harusnya dibuang langsung lah itu. Hancur. Nah, itu loh. Makanya yang gue bilang kayak pemain kayak Malaysia itu pemain yang belum siap secara mental ya kayak buat kompetisi ya. Kompetisi besar ya. Bagus sih secara full pertandingan dia mainnya bagus banget. Cuma ya kayak gini nih loh, kayak kejadian-kejadian kayak ini konyol-konyol aja gitu. Langsung habis itu kan Sevilla langsung dapat momennya kan. Iya. Udah. Langsung MU main berantakan tuh. Nggak jelas. Dan satu lagi tuh Maguire tuh sebagai kapten si bangke. Dia udah posisi kayak gitu, dia bukan nenangin pemainnya sebagai kapten dia malah kehilangan arah juga, Pak. Sumpah. Berapa kali setelah itu gue lihat dia lost posisi apa segala macam, pokoknya nggak jelas lah bangke. Makanya that's why Maguire harus tetap out sih. Nggak jelas, Pak. Udah. Ya bermain bagus kemarin waktu lawan Nottingham ya, tetap out kalau gue bilang. Iya. Bagus dari mana, Pak? Menit 3 udah kartu kuning itu. Bagus dari mana dia? Udah buat kita deg-degan anjing Maguire itu. Selalu. Kalau tadi tahu yang Malaysia ya. Aku setuju. Dia memang harusnya membuang bola langsung. Paling enggak dia menghadang bola,
buang. Tapi gini, semua pemain dalam posisi tegang kalau menurutku. Iya. Semua nervous karena kita bermain 10 orang. Karena nggak sebelum itu kan shit happen kan, yang siapa Lica kena metatarsal itu kan. Bukannya urutannya Malaysia dulu, habis gol kan, habis gol langsung Lica itu. Sebelum itu masih sebelum. Gol 1 dulu, kick off baru mulai kick off. Oh, baru iya, langsung Licanya langsung diangkat tuh. Iya. Iya. Berarti itu pure salah Malaysia. Kenapa Ya, dia nggak ada bola? Ya. Oh, berarti yang gol kedua, menurutku ya media kan menggembar-gemborkan kesalahannya Maguire karena on goal kena Maguire ya kan. Tapi kalau menurutku itu ya shit happen kedua. Shit happen. Iya, nggak bisa nyalain Maguire lah. Dia juga nggak bisa. Itu bolanya kenceng Pak Enesiri itu. Ya. Kan kalau kena kepalanya terus berbelok arah ya shit happen Pak. Kenapa dia di sana? Mantulnya kenceng. Salahnya karena dia Harry Maguire aja. Jadi orang kan udah terlalu benci sama dia. Jadi Maguire orang kaptennya MU aja, itu aja. Nggak. Yang kalau gue lihat tipenya abis gol Malaysia itu ya, gol Malaysia itu Maguire nggak tahu ya, kayak kehilangan arah gitu loh. MU mainnya langsung kehilangan arah kan, nggak jelas Pak. Tiba-tiba langsung acak-adut segala macam. Akhirnya udah shit happen dah. Tapi itu yang bukan salah Maguire yang gol kedua. Cuma kondisinya tuh kayak si Maguire nggak bisa nenangin gitu sebagai kapten. Itu yang gue kesel sih dari Maguire sih. Balik ke setan pabrik langsung Pasti itu kondisi panik lah tau. Sekarang lu bayangin lah, lu main dengan 10 pemain. Salah satu back andalan lu yang paling dipercaya di tim tiba-tiba cedera. Cederanya pun parah. Maksudnya satu tim tuh pasti kena. Pasti psikologisnya kena semua. Anjing ini Lica kena nih, mati ini gimana Cok hadapin berikutnya match berikutnya. Kan pasti ada sedikit nervous Pak di lapangan. Udah nggak bisa ganti pemain. Sikap 10 orang. Seorang back andalan kita juga cederanya parah pula, ya kan? Iya. Jadi ya. Tapi terkait. Ya, gimana Nes? Tapi terkait hal-hal seperti ini tadi, faktor non teknis itu harusnya kan lu paling tahu kan, secara emosional juga lu kan, secara lu liga lu kemarin kan juga cukup temperamen kan, yang gua dengar nendang meja katanya ya. Hah? Itu kan lu nggak main 5 lawan 6 itu, masih 6 lawan 6 lu udah marah-marah tendang meja. Katanya semua mau lu ajak ribut, orang lapangan sebelah mau lu ajak ribut, jangan gitu bro. Kita memberi edukasi yang baik, memberi contoh yang baik. Itu lu belum 5 lawan 6 loh. Coba Hendra yang saya bukan kapten Pak. Tim lu sudah seperti itu. Terus habis itu Hendra misalnya cedera, gol lagi. Lu juga ngeblank, Cok. Pasti, Cok. Ya kan lu bukan kapten. Maguire tuh kapten, bro. Kapten tuh harus senangin, harus kasih semangat. Dia harus memberikan contoh yang bagus buat tim-timnya supaya tenang gitu loh. Dia malah salah posisi. Dari awal kan kita setuju si Maguire kan nggak layak jadi kapten gitu loh. Dia kan cuma bannya aja kapten, tapi kan di mata kita fans sejati itu kan Bruno kaptennya kan begitu Pak William ya. Begitu ya. Betul. Iya. Tapi boleh cerita sedikit kemarin marah sih tendang meja tuh kenapa? Nggak ada. Hah? Bangsa, ini pasti mati nih yang cerita, Cuk. Pasti mati. Gua lihat di YouTube gua. Lu marah-marah kenapa gitu loh. Kesel dia. Tapi sampai tengah meja kebobolan konyol gitu aja. Enggak udah. Ya pokoknya. Tapi terlepas itu De Gea juga mainnya bagus ya, luar biasa ya. Ya, De Gea apa? Sevilla. Iya, Sevilla. De Gea lumayan. Berapa kali itu pisuk? Kalau menurut gue ya kok agak sabun ya ketika lawan Sevilla itu ya. Itu kita dapat 2 gol ya. Praktis mainnya kayak apa ya? Kayak nunggu kebobolan gitu loh. Jadi pergantian pemain ya kamu kan udah jelasin karena Bruno sama Anthony takut kartu merah ya kan, kartu kuning kedua kena kartu merah. Soalnya ada peringatan dari wasit. Tapi kalau gue lihat kok agak sabun ya, serius. Itu kayak apa ya? Lu mengundang Sevilla untuk ngepres lu loh ketika lu pergantian pemain terlalu cepat itu. Iya. Lu ini udah puas dengan 2-0. Main lu tuh belum terlalu bener, ya kan?
mainnya juga nggak bagus-bagus amat, lu ganti pemain yang bisa dikatakan hari itu bermain bagus gitu loh. Itu malah apa ya? Lu ngasih asa ke Sevilla untuk mencetak gol pertama dan mungkin untuk cetak gol kedua, dan itu terjadi gitu loh. Ya. Ya kebetulan sampai menit 90 plus itu terjadi gol kedua gitu loh. Iya, Cuk. Ya mungkin si Ten Hag juga dilema sih kayak kemarin ya. Posisinya ya serba salah ya. Dia nggak ganti, takutnya kejadian lebih parah. Dia ganti juga merah ya. Ngaco. Ya tapi ya mau gimana lagi. Itu keputusan yang diambil Ten Hag ya. Tapi tetap lah, kalau menit 1 tuh terlalu cepat, Cuk, pergantiannya, Cuk. Apalagi Anthony juga, aduh. Anthony setiap keluar selalu kalah gitu ya. Nah, kenapa nggak tunggu 75 gitu loh? Menit 75, 80. Kurang-kurang 10 menit lu baru ganti gitu, it's okay lah. Mungkin kita mulai bertahan, ngincer counter, ya kan? Mungkin cukup kan itu ya, itu shit happen-nya Licha itu. Dia nggak ada apa-apa loh selama pertandingan. Nggak kena tackle, nggak kena apa. Lepas, Cuk, metatarsalnya, Cuk. Iya, Cuk, retak, Cuk. Iya. Tapi mungkin Ten Hag juga ini nggak sih? Udah pede nggak sih lawan itu? Udah pede nggak sih dia? Mungkin posisi 2-0 itu. Makanya dia ada perhitungan tersendiri, udahlah ganti aja lah Bruno. Mungkin loh. Mungkin, menurut gua kayak 2 golnya juga MU mungkin terlalu cepat kali ya. Jadi maksudnya, kayak pertandingan agak-agak mudah ya. Kemarin menurut gua sih pas lawan Sevilla kita full control ya. Sevilla juga nggak ada serangan berarti juga sebenarnya ya. Ya ada tapi nggak terlalu inilah. Nggak banyak lah ya, nggak banyak karena ya. Mereka jadi, mereka yang jelek. Mereka yang jelek itu. Iya emang, makanya. Jadi mungkin si Ten Hag kepotong terus loh passingnya kita itu. Ya. Ya, shit happen lah ya. Tapi ya agak-agak suwe juga lah lawan Sevilla, bukannya pure dari mereka bagus dari 2 sama. Tapi emang apes aja emang apes ya, shit happen lah di football. Varane itu cedera apa ya? Babak 2 langsung diganti sama Maguire loh. Aku nggak ngeliat babak pertama itu dia ada mengeluh sakit atau apa, atau mengeluhnya di Robertsi ya. Pokoknya nonton ya, menit 40-an itu si Varane udah jalan agak pincang tuh, lari-larinya udah agak pincang. Mungkin pasti dia udah tahan-tahanin dulu sampai akhir babak pertama selesai baru diganti kayaknya. Soalnya emang gue perhatiin emang kakinya agak-agak ini sih dia, jalannya agak susah. Oke, sekarang kita akan bahas soal Nottingham Forest ya. Semua pada nonton kan? Kemarin, Hah? Belum, baru ngomongin yang cedera di awal-awal nih. Enggak ya, belum ya? Baru ngomongin Anthony. Apa? Lanjut, dari awal, Nottingham Forest. Oke, sekarang ke pertandingan kemarin ya. Pertandingan tandang kita ke Nottingham Forest. Kemenangan 0-2, kemenangan spesial. Kita semua setuju ya mungkin ya. Pemain terbaik kita di pertandingan kemarin ya siapa lagi kalau bukan Bruno Fernandes ya. Yang kedua siapa tahu? Yang kedua siapa? Anthony. Saya akui kali ini Anthony. Satu assist. Itu bisa hat-trick juga tuh dia. Dia tuh sering bisa hat-trick, cuman belum hat-trick. Iya, setuju. Iya, dia tuh seharusnya bisa banyak cetak gol loh. Iya, harusnya. Dan mulai tajam ya dia ya. Gerakannya lumayan mematikan ini Anthony ini. Makanya dia tuh banyak loh. Iya, banyak. Bagus. Dia sering memberikan ini sih, gerakan-gerakan yang merepotkan lawan ini kemarin. Passing-passingnya juga bagus. Kecepatan dia dalam membantu pertahanan juga keren. Tendangannya masih hafalan, Des. Ke situ-situ aja. Tendangannya masih hafalan. Betul. Walaupun satu kali tiang ya. Iya. Bruno tuh loh ya, tendangannya ditepis sama nafas tuh loh. Gila, Pak. Kenceng banget itu, Pak. Itu gila itu. Itu kalau goal of the month itu. Serius. Bagus banget itu tendangannya. Iya, setuju. Ya, Bruno itu ya ada di mana, Cuk, kemarin itu, Cuk. Main nomor 6, 8, 10, bahkan ada di apa ya? Bruno tuh bener-bener juga. Iya, Cuk, Bruno di mana-mana, Cuk. Bener, Cuk. Lu orang sih gila, Pak. Iya. Gue udah bilang dia itu mesin, Pak. Dia tuh nggak pernah cedera loh. Keren. Dia main 90 menit tidak pernah cedera. Tapi kenapa juga dia bisa bermain seperti itu? Karena ada Eriksen sama Casemiro, Pak. Kalau itu McTom sama
Eriksen ya mungkin dia lebih kewalahan daripada itu. Aliran bolanya, wah 2 orang itu master class Pak emang Pak. Eriksen tuh ya gitu, tenang sekali. Dia tuh betul-betul bisa ngalirin bola dengan praktis dan mudah tapi efisien sekali gitu loh, Eriksen itu. Iya. Ya aku lihat Eriksen itu ya. Eriksen itu apa ya? Kaki kirinya tuh bisa kayak gitu, Pak. Yang umpan ke Bruno, yang crossing itu loh. Gila, itu kaki kiri loh, Pak. Kaki kiri kayak gitu loh, Pak. Iya. Kanan kaki kiri nggak ada bedanya tuh Eriksen itu. Iya. Bruno hebatnya menurut gua di saat nggak ada Eriksen, nggak ada Casemiro, dia main di belakang. Umpan-umpannya, kipas-kipasnya sih juga gila sih tuh orang sih emang hebat sih. Main hebat. Sekarang lu udah suka dia di nomor 8 berarti. Kemarin kan nggak suka. Tetap nggak suka. Gua tetap dia suka nomor 10. Kemarin Pak, lu lihat bedanya dia main di belakang sama kayak kemarin tuh. Gila Pak, beda jauh banget anjir. Jauh banget, bagus sih. Kelihatan kelasnya. Ya. Iya Pak, soalnya MU nih kalau 3 orang itu starter, Casemiro, Eriksen, sama Bruno, itu statistiknya nggak pernah kalah. Dari 17 game, 15 game tuh menang. Cuma 2 kali draw, nggak pernah kalah Pak. Iya. Gila. Cuma masalahnya ya Eriksen nggak bisa main 90 menit Pak, itu dia. Nah, kalau itu kita memaklumi ya ganti Fred kayak, ganti Sabitzer kayak, nggak apa-apa. Tapi kalau Bruno Anthony itu menurut gua 2 poin yang sangat-sangat punya kapasitas untuk bermain 90 menit. Gak ada capeknya, Cuk. Kayaknya udah muter sana sini. Punya kapasitas untuk itu gitu loh. Kenapa makanya jangan diganti cepet-cepet lah. Betul. Anthony kemarin juga gua lihat sih dia buang kanannya sekarang makin sering ya. Iya. Dia lebih sering sekarang dia. Udah mulai percaya lah. Berarti semakin itu ya, semakin terbukti kalau Anthony itu nonton podcastnya kita mungkin ya. Iya, itu lah makanya percaya. Makanya lu lihat kemarin di IG tuh ada juga Zidane Iqbal itu sorot matanya, lu lihat tuh gila ini orang, lihat nggak kemarin yang abis MU menang sorot matanya Zidane Iqbal, lihat nggak sorot matanya matanya. Wah. Emang ada Zidane Iqbal kemarin cadangan? Enggak, dia cadangan ada di bench. Gue pikir ini kalau 3-0 saatnya main, tapi lagi-lagi belum ya, nggak apa-apa, ditunggu aja, ditunggu. Gue mau share fotonya di grup cuman ya. Nas, aku sangat-sangat berharap loh kemarin tuh. Kita tuh kan udah unggul 0-2, ya kan? Ya. Harapanku, Sancho tuh diganti sama Zidane Iqbal, Bruno main di kiri, Zidane Iqbal biar trio sama Casemiro sama Eriksen. Gitu loh. Itu, Hen. Aku juga menunggu. Cuman lagi-lagi Ten Hag mungkin nggak dimainin, Pak. Betul. Ten Hag punya plan untuk musim depan berarti. Musim ini tidak ada. Kalau nggak kepepet banget, kejedok banget, ya nggak main. You do not play. Gitu. Ya gini loh, Nes. Kemarin itu lawan Nottingham, itu adalah saat yang paling tepat untuk Zidane Iqbal main. Menurutku. Kenapa? Karena kita sangat-sangat dominan lawan Nottingham Forest. Setuju ya? Setuju. Nottingham Forest tuh ngandelin cuman bola-bola atas. Dan kemarin Lindelof sama Maguire harus diakui berdua solid, Pak. Dua-duanya solid, Pak. Ya kan? Wan-Bissaka juga nggak bisa dilewati gitu loh. Dalot juga ya ada sedikit error, tapi menurutku nggak terlalu berbahaya. Gue yakin meskipun Nottingham Forest mencetak gol, mau itu penalti lah, mau itu gol hoki, sundulan, kayak apa, kayak error di belakang, gue yakin MU pasti bisa nyetak 3. Kemarin tuh saat yang paling tepat Zidane Iqbal main, menurutku. Apalagi udah dominasi, kenapa takut gitu loh? Nggak ada resikonya. Sekarang lu mainin Zidane Iqbal ya, dengan mentor Eriksen, Casemiro dan Casemiro, ya kan? Siapa tahu dia mainnya bagus, dia PD-nya naik. Ketika kita ada krisis seperti ini, dia bisa dipakai. Main, gitu betul loh. Len. Itu betul, iya, kan? Harusnya. Iya, tapi ya kembali lagi, Ten Hag tidak sependapat dengan kita, ya mau gimana lagi? Cuek ya Pak Wil ya. Gitu. Tapi Dalot juga harus diapresiasi ya kerja kerasnya ya. Kemarin gol pertama dia di IPL ya. Makanya kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil, guys. Kayak Dalot itu loh. Lu yang meragukan Dalot, Des. Lu bilang siapa? Cristiano Ronaldo bilang kan ini orang etos kerjanya tinggi lah apalah, ternyata kan itu dugaan. Tapi cukup happy. Cristiano Ronaldo ini sengaja bla bla bla, lu kan sendiri yang bilang.
Ya karena kan faktor Ronaldo aja. Kita harus berhati-hati guys dengan statement seperti ini tuh tujuannya benar membangun atau menjerumuskan kan begitu. Kita sebagai fan harus cerdas gitu loh. Ya kan? Ya tapi Dalot berhasil ya ganti posisi Malaysia ya. Berhasil banget sih menurut gua main Dalot. Enggak lah kalau gue bilang dibilang berhasil enggak. Ya lawannya Nottingham Forest ya kamu mau Iya. Maksud gue tapi ya beda skill. Oke lah dia kemarin tuh ya mungkin lawan Nottingham ya. Jadi dia berani lebih nyerang ya. Jadi lebih benar-benar berani maju segala macam. Gila itu umpan terobosan dari Anthony sih. Kelas, Pak. Kelas udah ya, kayak Messi. Anthony boleh juga dia. Umpannya tuh. Ya, kemarin Anthony perlu ini sih diberi apresiasi. Anthony mainnya bagus banget. Gue pikir Anthony, Pak, man of the match. Cuma pas gue liat katanya Bruno ya. Ya memang Bruno Anthony lah. Tuh kayak... Ya kalau tapi nonton bola yang cerdas itu pasti bilang Bruno. Iya, Bruno. Bruno. Iya. Mungkin gara-gara juga Anthony, lu tau 7 shoot yang on target cuma 1, yang gol itu doang, sisanya off target semua, Pak. Iya. Balik lagi tuh kayak gitu tuh. Masih dicatatin, Des. Proses. Iya, makanya. Sempat tendangannya dia yang lagi ke sono ya, ke tiang jauh kiper ya. Tapi kan hampir gol sempat sekali yang ke sini itu. Tiang benar. Hampir gol. Cuma yang dia nafas ya, gue pikir. Nafas sih sangar juga ya, maksudnya musim depan kalau MU cari kiper beli nafas buat pengganti sih gokil. Nafas tuh bagus tuh. Setuju. Bagus pikir. Lu ingat nggak zaman yang transfernya De Gea sama Navas kolaps gara-gara telat itu loh? Kan aku setuju Navas cok daripada De Gea. Iya, dulu tuh pertukarannya De Gea sama itu ya, Navas ya. Navas kan, iya. Telat nge-fax itu ya. Iya, telat berapa menit itu. Aku udah setuju, udah buang aja De Gea ini. Bawa sial cok. Tapi kemarin De Gea mainnya bagus loh. De Gea kemarin distribusi bolanya luar biasa loh. Iya. Sialnya dalam hal trofi ya, maksud saya. Bukan permainan selalu terbaik. Clean sheet juga nomor 1 di IPL musim ini. Aku nggak bilang permainan selalu spektakuler. Cuma dalam hal memenangkan trofi ini kayaknya kurang lah kalau De Gea. Musim depan tuh idealnya Navas ya. Ada temennya, ada si Casemiro Varane di belakang, terus komunikasi jadi lebih gampang juga seharusnya ya. Tapi kan tua dia sekarang, tahu. Udah berumur lah. Ya, lu masa jabatan kiper panjang, Nes. Panjang, coy. Tenang aja. Lu lihat main umur berapa? 35 masih main sebagus itu. Gila tuh, tendangan Bruno kenceng banget itu. Itu bisa tepis tuh. Gila dan loh, dan beberapa penyelamatan lain ya, nggak hanya itu ya. Spektakuler dia mainnya. Iya, keren banget. Satu peluang tendangannya yang di bawah, yang ditepis ya ujung banget loh itu. Ujung banget, gua tahu, gua lihat. Gila, Pak. Waktu itu. Enggak, itu gol tuh, Nas. Gila lu, gol ujung banget itu. Kalau on target kok masuk kok itu. Masih bisa dihalau loh, apa nafas. Gila itu. Iya. Bagus sundulan Bruno apa semua, Anthony juga beberapa kali passing-passingnya juga dipotong semua langsung sama si Navas sih. Gue pikir ini boleh juga nih kiper nih buat kiper cadangan sih ya. Ya. Bagus. Betul. Navas dari dulu gue suka Navas. Gue suka kiper yang seperti Navas sebetulnya. Yang tidak terlalu tinggi, tapi lompatan-lompatannya keren. Aku lebih suka kiper kayak Navas. Kalau aku personally ya, daripada kiper yang tinggi-tinggi gitu loh. Makanya lu idolain itu ya, apa Guillermo Ochoa ya? Guillermo Ochoa, betul. Semakin pendek, penyelamatan lu akan terlihat semakin spektakuler. Very simple, bro. Ya kan? Bartes juga keren sih. Sebenarnya Bartes juga gaya keren ya. Iya, karena pendek dia. Kalau tinggi mungkin. Iya. Cuma keren tapi kebobolan kalau Bartes itu. Banyak blundernya tuh kalau Bartes, Cok. Gua nggak menikmatin masa-masa kipernya Bartes sih, serius. Iya, sama. Itu dia dibeli karena dia memenangkan Piala Dunia dan dianggap Sir Alex ini adalah sosok kiper yang tepat. Waktu itu kan cari kiper kan susah. Sampai akhirnya ke tim Howard, sampai cari ke Liga Amerika gitu loh. Iya. Iya kan? Kayak nggak ketemu Roy Carroll lah. Iya. Yang nggak jelas gitu loh kipernya. Guys, Navas ya. Apa? Nottingham kalau lihat kemarin ini sudah
kalau gue prediksi dia pasti terdegradasi lah. Dan berarti ada bersyukurnya juga Nottingham terdegradasi. Karena Lord kita akan bermain di Championship ya, berarti musim depan. Lord Lingard. Enggak. Dia kan main depan Lingard ya dilepas free kok. 1 tahun doang. Masa? Kok dia. 1 tahun doang kontraknya. Wah, bisa balik West Ham dia. Kalau West Ham nggak terdegradasi. Kayak Liga Indonesia kan, dia kontraknya setahun. Siapa yang membayarin Lingard? 150.000. Tahun aja ya? Iya, siapa mau bayarin Lingard? 150.000 kayak gitu mainnya. Iya, betul. Dan kalau Nottingham Forest terdegradasi, Navas kemungkinan besar bakal pindah, Pak. Nggak mungkin dong dia. Pasti pindah, betul. Nah, Navas bisa. Hah? Navas pinjam doang ya? Minjem doang, kan Dean Henderson-nya kan cedera. Oh, berarti dia masih pemain Madrid itu. Masih pemain PSG. Oh, PSG, sorry. Kok gue ingetnya Madrid dia ya? Dia balik. Atau udah di PSG ya? Lebih jauh lagi cuy dia, Cuk. Oh, jadi Courtois, Cuk. Sekarang, Cuk. Goblok. PSG, Pak. By the way, Newcastle kalah, Tottenham kalah ya? Ya. Betul. Arsenal draw. Iya. Justru kita posisi 3. Gue malah misal kok kenapa Arsenal tuh di comeback sama West Ham. Bodoh Arsenal ini. Iya, mentalnya berarti belum siap. Yang juara ya pasti yang siap ini. Terbukti berarti Arsenal. Lu ya gimana lah? Kalau sampai lu kalau sampai City juara ya, dia tuh bisa menyamai rekor MU yang 3 kali juara. 3 kali juara beruntun. Terus kalau FA Cup juara dia dapat beruntun. Oke. FA Cup dia dapat, ya kan? FA Cup ini dia udah semifinal nih. Lawannya cuma siapa ya di semifinal ya? Gampang kok lawannya City itu di semifinal. Kita kan ketemu Brighton di semifinal. Ya. City tuh gue lupa lawan siapa, tapi gampang kok, relatif mudah. Udah otomatis ke final. Kalau dia dapat FA Cup juga, terus di UCL dia juga lagi ganas. Mereka kalau treble mati, Pak. Sejarahnya kita ini bisa disalib sama City. Setuju. Gue nggak mau lah City yang juara. Setuju. Mending Arsenal yang juara, Wak. Enggak, Ernest mau ngatain Coach Justin doang, dia mah bangke emang. Dia ada masalah pribadi dengan Coach Justin dia. Ada sentimen pribadi itu. Sebutkan tadi ya, tetap Justin harus hancur kan gitu kan kita kan. Simpel aja tuh. Oke, ini nanti di segmen berikutnya kita akan membahas, kita akan diskon lagi guys ya. 2 minggu kita akan diskon. Jadi minggu ini dan minggu depan semoga kalian tetap setia dengan channel kita, tetap enjoy, tetap menikmati pembahasan kita. Meskipun kita saling berjauhan, tapi kita dekat di hati guys. Ya, kan kan. Bapak Kenny juga akan ada oleh-oleh yang luar biasa dari Jepang. Nanti kita gabung sama tebak skor di Sevilla ya. Yang tepat sama pencetak golnya, menitnya akan dapat oleh-olehnya. Kalau nggak salah sedikitnya nggak dapat guys ya. Itu memang orientasi aja. Oh iya. Oke, itu dulu. Thank you for watching. Subscribe. Karena subscribe itu apa tahu? Gratis. Oke. Thank you for watching guys. Komen juga di bawah ini, kita seru-seruan bareng. Ngobrol di Telegram juga bisa. Kalian cuma tinggal klik link deskripsi di kolom video di bawah ini. Thank you for watching. We born red, we direct, Manchester always red.